Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Diduga karena korsleting listrik, 3 ruangan kelas di SD Inpres Tanah Hitam, Kota Jayapura terbakar. Akibat konflik kepemilikan pulau, 5 rumah di Kabupaten Raja Ampat ludes dibakar warga asal Maluku Utara. Seorang pemuda di Jayapura diringkus karena memproduksi ribuan botol minyak tawon palsu sejak tahun 2021. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggelar razia kendaraan bersama Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika pada hari Selasa. Razia kendaraan berlangsung di Jalan Yosudarso Timika, tepatnya di depan kantor Badan Pendapatan Daerah. Setiap kendaraan bermotor dan mobil yang pajaknya mati diberikan sanksi tilang. Sementara itu, kendaraan yang pajaknya masih hidup diberikan stiker sebagai tanda telah melunasi pajak kendaraan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada pengendara di Timika agar selalu menaati kewajiban pajak kendaraan. Selain itu, pihak kepolisian juga mengingatkan agar pengendara selalu melengkapi kelengkapan kendaraan mereka. Fokusnya itu ke surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor. Dari kami dari lalu lintas seperti tidak memakai helm, SIM tidak ada, bonceng lebih dari 3 atau bonceng lebih dari 2, terus kelengkapan lain. Mobil roda 4, roda 2, roda 6 juga kami tetap lakukan razia. Dari pihak Bapenda dan Samsat, dia fokusnya ke 2 hal. Yang pertama dengan pajak, yaitu berkaitan dengan pajak daerah. Yang kedua dengan plat luar. Karena apa? Kebanyakan plat luar di sini dia beroperasinya di wilayah Timika atau daerah Timika, tapi bayar pajaknya di daerah lain atau di daerah asal kendaraan itu berada. Razia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pengendara di Mimika dalam hal pajak dan kelengkapan kendaraan. Polisi mengimbau warga taat membayar pajak kendaraan. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ribuan kendaraan yang sebagian besar kendaraan roda 2 masih menumpuk di parkiran penampungan barang bukti Satlantas Polres Merauke. Kendaraan ini merupakan barang bukti yang disita dari pengendara yang terlibat dalam kasus hukum di Satlantas Polres Merauke. Kendaraan menumpuk selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun dan tidak diambil pemiliknya. Menurut Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Reza Helmi, sebagian besar kendaraan sudah selesai proses hukum dan pemilik harus mengambilnya. Namun hingga kini panggilan polisi tidak digubris. Bagi masyarakat Merauke, kami menginformasikan bahwasanya apabila kendaraan daripada masyarakat ada yang dapat tahan ataupun istilahnya kena tilang, mohon silakan untuk mengambil kendaraan di Satlantas Polres Merauke dengan melengkapi surat-surat ataupun kelengkapan daripada berkendara. Kendaraan menumpuk ini jika dibiarkan akan menyulitkan Satlantas Polres Merauke mengurus dan merawatnya. Selain itu, kondisi kendaraan semakin lama akan rusak termakan waktu. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan personel TNI, Polri, BPBD, SAR, dan Damkar mengikuti apel gabungan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan menjelang musim kemarau di Merauke. Apel gabungan yang digelar di halaman kantor Bupati Merauke bertujuan agar aparat di lapangan lebih cepat bertindak jika kebakaran lahan dan hutan terjadi.
Apel digelar karena di Merauke saat ini masuk musim kemarau. Wakil Bupati Merauke Fauzuni Haya berharap semua institusi yang terlibat dalam apel gabungan ini dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan agar tidak meluas. Apel gabungan ini juga menandai komitmen bersama dalam mewaspadai kebakaran yang sering terjadi pada musim kemarau. Apel gabungan diakhiri dengan demonstrasi proses pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh petugas Damkar dan BPBD Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.